Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang fluida dinamis. Bersama saya Walid Awaluddin, pengajar SMA 1 Paciran. Di kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai ada penyemprot nyamuk atau serangga. Kemudian ketika mau menyiram tanaman, seperti pada gambar ini. Berikutnya, setiap kita mau beraktivitas, biasanya kita menyemprot parfum ke tubuh kita. Dan ini ada gambar pesawat terbang. Benda-benda ini itu adalah merupakan penerapan dari hukum Bernoulli yang ada kaitannya dengan fluida dinamis. Sebelum kita membahas fluida dinamis, kita bahas dulu tentang sifat-sifat fluida ideal. Yang pertama adalah tidak termampatkan. Yang kedua, tidak kental. Dan yang ketiga adalah alirannya tunak. Untuk yang tak termampatkan, di sini adalah terjadi jika fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika fluida tersebut ditekan. Yang kedua, tak kental. Tak kental ini berarti alirannya adalah aliran yang tidak mengalami gesekan. Jadi seperti oli itu tidak ideal karena banyak gesekannya. Kemudian yang ketiga, alirannya adalah tunak atau steady, di mana kecepatannya di suatu titik itu selalu konstan terhadap waktu. Jadi untuk aliran sungai pada saat musim hujan itu tidak termasuk aliran yang tunak. Berikutnya kita bahas tentang persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa pada fluida yang tak termampatkan, hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam suatu wadah dengan luas penampangnya itu adalah selalu konstan atau tetap. Sehingga jika di sini ada penampang besar dan di sini ada penampang kecil, maka hasil kali kelajuan V1 dengan luas penampang itu nanti akan sama dengan hasil perkalian kelajuan pada penampang kecil dengan luas penampang kecilnya. Bisa dirumuskan dengan debit itu didefinisikan sebagai banyaknya volume yang mengalir pada suatu penampang tiap satuan waktu. Volume maka disimbolkan dengan V besar, kemudian waktu adalah T kecil. Karena volume itu adalah bisa sama dengan luas penampang kali panjang, kemudian dibagi dengan waktu, maka panjang kali waktu ini bisa menjadi kecepatan. Atau bisa dituliskan dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini untuk persamaan kontinuitas. Karena debit di penampang yang besar sama dengan debit di penampang yang kecil. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Sehingga bisa dibentuk formulasi, misalkan V2 dibanding V1 itu bisa sama dengan A1 dibanding dengan A2. Atau karena penampang dari pipa itu rata-rata bentuknya adalah lingkaran, maka di sini bisa A-nya, A1-nya bisa diganti dengan PR kuadrat. P-nya bisa sama dicoret sehingga di sini A1-nya bisa diganti dengan R1, A2-nya bisa diganti dengan R2 kuadrat. Kalau nanti dimunculkan dalam bentuk diameter, maka bisa juga
V2 per V1 sama dengan D1 per D2 kuadrat. Di mana keterangannya A1 itu berarti adalah luas penampang pertama dalam satuan meter persegi. A2 itu adalah luas penampang kedua dalam satuan meter persegi. Kemudian untuk V1 berarti adalah kecepatan atau kelajuan zat cair pada penampang pertama. Kemudian V2 itu adalah kecepatan atau kelajuan zat cair pada penampang kedua. Untuk V besar ini adalah volume fluida dalam satuan meter kubik, dan T di sini adalah waktu dalam satuan sekon. Untuk debitnya berarti karena volume per waktu maka satuannya adalah meter kubik per sekon. Kadang juga dinyatakan dalam liter per sekon. Sekarang kita bahas contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal ini itu adalah merupakan soal yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada sebuah bak mandi, air yang mengalir keluar dari sebuah keran dengan kelajuan 5 meter persegi digunakan untuk mengisi sebuah bak mandi yang berukuran 80 cm, 50 cm, sama 120 cm. Berarti tingginya 80 cm. Kemudian lebarnya 50 cm, sedangkan panjangnya 120 cm. Jika mulut keran luas penampangnya adalah 0,8 cm persegi, berapakah lama waktu untuk mengisi penuh bak mandi tersebut dalam satuan menit? Nah, ini adalah soal yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sini pertama yang diketahui adalah V, nilainya 5 meter per sekon. Kemudian ada volume, panjang kali lebar kali tinggi, sehingga menjadi 480.000 cm persegi. Kalau kita ubah ke dalam satuan meter persegi, maka dikalikan dengan 10 pangkat min 6 atau 0,48 meter kubik. Sedangkan luas penampangnya adalah 0,8 cm persegi. Kalau kita ubah ke dalam satuan meter persegi, maka menjadi 8 kali 10 pangkat min 5 atau 0,00008. Yang ditanya adalah waktu. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh dari bak mandi tersebut? Dihitung dalam satuan menit. Maka kita gunakan persamaan bahwa Q sama dengan volume per waktu, di mana Q sendiri bisa sama dengan A kali V, luas penampang dikalikan dengan kecepatan, sama dengan volume per waktu. Sehingga kalau kita mencari waktu bisa sama dengan volume dibagi dengan luas penampang dikali dengan kecepatan. Untuk volumenya 0,48 meter persegi, meter kubik maksudnya, dibagi dengan A-nya 5 dan V-nya dan A-nya ini adalah 0,0008. Ketika dibagi ketemu nilai 1200 sekon. Untuk mengubah ke menit, maka ini kita bagi dengan 60 sehingga ketemu 20 sekon. Ini contoh dan pembahasan. Berikutnya, kalian semua bisa melakukan latihan soal. Silakan dibuka buku paketnya Erlangga kelas 11 halaman 184 nomor 2 sampai dengan nomor 5. Demikian paparan tentang fluida dinamis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.